Luqmanul Hakim bilang, "Nak, kalau kamu mengerjakan satu pekerjaan, kamu melakukan ibadah, fokuslah kamu dengan apa yang kamu lakukan. Jangan urusi apa yang orang buat. Kerjakan saja apa yang kamu akan kerjakan. Jangan urusi apa yang orang kerjakan. Karena aku tahu ketidakmauanmu ikut ke rumah ibadah adalah karena yang aku katakan berbeda dengan apa yang engkau lihat." Apa yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya? Kalau di rumah ibadah kau beribadah, jangan kau melakukan sesuatu yang bukan ibadah. Ternyata orang-orang di rumah ibadah di zaman itu sama kayak kita. Di rumah ibadah pun ngerumpi, di rumah ibadah pun nyeritain orang, di rumah ibadah macam-macam kerjanya. Itu yang membuat anaknya Luqmanul Hakim gak mau ikut beribadah. Karena ayahnya bilang di rumah ibadah itu ibadah. Jangan yang lain-lain. Tapi anaknya lihat orang melakukan yang bukan ibadah. Maka berlawanan dengan nuraninya. Itulah yang membuat dia, aku tak mau lagi ikut ke rumah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Saya sudah cukup lama tidak hadir ke komplek Geria Minimalis. Tiba-tiba ternyata kita harus naik ke atas. Biasanya di bawah. Ini sudah di atas. Hebat konstruksinya ini ya. Luar biasa. Saya masih ingat dulu Pak Habib, kami di sini pengajian ada di sana, rumah dijadikan musola. Dijual rumahnya, diusir kami dari sana. Pindah ke rumah ibu itu kami pengajian. Dulu pas buat maulid datang pula hujan deras. Terbang semua. Nah, itulah kehidupan kami di sini. Jadi hari ini sudah ada musola, sudah banyak ustadz timbul pun agak jarang lah diundang pula. Banyak ustadz terkenal yang diundang, segan juga lawak, banyak kali udah yang terkenal, yang kurang terkenal agak minggir lah dulu ya kan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita seminggu sudah berada di bulan Ramadan. Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan itu kuncinya adalah niat. Tadi Pak Irwan mengatakan keharmonisan dalam segala urusan rumah tangga, pekerjaan dan segala macam. Melalui Ramadan kita perbaiki, tata dengan baik. Saya akan sampaikan dua riwayat kepada kita. Simak, perhatikan, supaya nanti saya pulang jauh-jauh ke hamparan Perak, enggak sia-sia kedatangan saya. Bapak Ibu, dari hikayat kehidupan seorang yang diabadikan oleh Allah, namanya dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini luar biasa dalam mendidik anak-anaknya, keluarganya. Maka Allah abadikan dalam Al-Quran.
Siapa itu Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim itu bukan nabi, bukan rasul, tapi aulia. Siapa itu aulia? Orang yang dimuliakan Allah. Manusia biasa, tetapi luar biasa. Seperti apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupannya? Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anak-anaknya keikhlasan beribadah, keikhlasan menjalani hidup. Dulu, di zaman kehidupan Luqmanul Hakim, juga ada rumah ibadah. Rame-rame juga datang ke sana. Walaupun tidak bersih seperti kita masjid. Karena Luqmanul Hakim itu bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah ada setelah zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi hebat sekali perjalanan hidupnya sampai Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Surah Al-Luqman. Suatu hari anaknya tidak mau diajak ke tempat rumah ibadah. Luqmanul Hakim tidak marah. Luqmanul Hakim tidak bertanya, kenapa? Tapi Luqmanul Hakim bilang apa? Sudah, ayolah. Ikut saja. Anaknya pun ikut. Selang beberapa hari lagi, anaknya bilang, ayah, aku tidak mau ikut lagi. Luqmanul Hakim sangat bijaksana, tidak marah, tidak juga bertanya. Tapi dia mengatakan, ayolah, pergi saja. Anaknya pun ikut. Karena anaknya adalah juga anak yang baik. Seminggu kemudian, anaknya memberikan ultimatum, ayah, saya tidak akan ikut lagi. Apakah Luqmanul Hakim bilang, kalau kau tak mau, aku pijak kau? Tidak. Luqmanul Hakim tidak seperti ayah-ayah hari ini. Tapi dia mengatakan apa? Sekali ini saja. Setelah ini, kamu boleh tidak ikut dan kamu boleh ikut, kamu yang menentukan. Tetapi, bawakanlah olehmu satu mangkuk. Anaknya tidak bertanya untuk apa mangkuk. Kata anaknya, baiklah. Berangkat. Sampai di rumah ibadah mereka. Kata Luqmanul Hakim, sementara kami beribadah, kamu tidak usah ikut. Kamu isi aja ini mangkuk dengan air. Begitu kami mulai ibadah, kamu kelilingilah tempat ibadah ini. Jaga jangan sampai satu tetes pun airnya tumpah. Kata anaknya, baik ayah. Begitu ibadah dimulai, anak Luqmanul Hakim pun berkeliling, mengelilingi rumah ibadah tersebut. Karena tadi sudah janji, kalau saya tidak suruh kamu berhenti, jangan berhenti. Orang sudah pulang semua karena ibadah sudah selesai. Anaknya masih jalan terus. Ketika menurut Luqmanul Hakim sudah cukup, dia pun mengatakan kepada anaknya, cukup, berhentilah. Lalu apa kata Luqmanul Hakim? Bagaimana dengan air yang ada di mangkuk itu? Kata anaknya, tidak ayah, tidak ada yang tumpah. Aku yakin tidak ada yang tumpah. Karena aku fokus menjaganya, jangan sampai tumpah sebagaimana yang engkau perintahkan. Baik, kalau begitu buanglah. Dibuang anaknya. Anaknya juga tidak bertanya, kenapa ayah suruh saya melakukannya? Mereka pulang. Sampai di rumah, Luqmanul Hakim memanggil anaknya. Kemarilah nak. Luqmanul Hakim bertanya, apa tadi yang kamu lihat selama kita di rumah ibadah?
Anaknya berpikir, tidak ada ya. Saya kan hanya melihat ke mangkuk yang berisi air itu. Lalu apa kata Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim bilang, nah, kalau kamu mengerjakan satu pekerjaan, kamu melakukan ibadah, fokuslah kamu dengan apa yang kamu lakukan. Jangan urusi apa yang orang buat. Kerjakan saja apa yang kamu akan kerjakan. Jangan urusi apa yang orang kerjakan. Karena aku tahu ketidakmauanmu ikut ke rumah ibadah adalah karena yang aku katakan berbeda dengan apa yang engkau lihat. Apa yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya? Kalau di rumah ibadah kau beribadah, jangan kau melakukan sesuatu yang bukan ibadah. Ternyata orang-orang di rumah ibadah di zaman itu sama kayak kita. Di rumah ibadah pun ngerumpi, di rumah ibadah pun nyeritain orang, di rumah ibadah macam-macam kerjanya. Itu yang membuat anaknya Luqmanul Hakim gak mau ikut beribadah. Karena ayahnya bilang di rumah ibadah itu ibadah. Jangan yang lain-lain. Tapi anaknya lihat orang melakukan yang bukan ibadah. Maka berlawanan dengan nuraninya. Itulah yang membuat dia, aku tak mau lagi ikut ke rumah ibadah. Ingat nak, kalau engkau melakukan sesuatu apalagi beribadah, fokuslah engkau kepada ibadahmu, maka engkau tidak akan pernah melihat apa yang menjadi urusan orang lain. Sama kayak kita Bapak Ibu. Kalau kita ibadah, kalau kita bermasyarakat, kalau kita bekerja, urus saja keluarga sendiri, jangan urus keluarga orang. Kalau kita fokus dengan urusan rumah tangga kita, maka akan harmonis. Yang buat nggak harmonis itu apa? Kita asik ngeliatin keluarga orang. Maka yang kita lihat adalah kekurangan kita dan kekurangan orang, kelebihan kita, kelebihan orang. Kalau kelebihan orang yang kita lihat, kita bisa tawadhu, rendah hati. Takutnya yang kita lihat keburukan orang, kita bisa sombong, nyeritain keburukan orang. Bagaimana mau harmonis? Gak akan harmonis. Istri melihat kekurangan suami, suami melihat kekurangan istri, tetangga kiri melihat kekurangan tetangga kanan melihat kekurangan tetangga kiri. Mana harmonis? Coba kalau kita fokus seperti anaknya Luqmanul Hakim. Kita tanya ayahnya, apa yang kau lihat sedari tadi nak? Tidak ada ayah. Karena aku fokus melihat, menjaga, jangan sampai air dalam mangkuk yang engkau berikan itu, sampai tumpah walau setetes pun. Paham Bu? Yang kedua, anak Luqmanul Hakim juga mengeluh dengan kehidupan bermasyarakat di zaman itu. Ternyata juga tak jauh-jauh beda dengan kita. Asik ngurusin orang aja. Nyalahin orang aja. Lalu apa kata Luqmanul Hakim? Nak, kemari. Coba kau ambil keledai kita yang di belakang. Aku dan kamu akan ke kampung sebelah. Baik ayah. Anaknya Luqmanul Hakim pun mengambil keledai. Kata Luqmanul Hakim dengan bijaksana, siapa yang lebih dulu naik ke atas keledai ini? Sayakah atau kamu? Anaknya luar biasa sopan. Ayahlah yang lebih dulu. Maka Luqmanul Hakim pun naik keledai, anaknya yang menuntun talinya. Lewat di depan, di hadapan sekelompok orang. Apa kata mereka? Lihat ayah yang tidak tahu belas kasihan ini. Dia naik keledai, anaknya disuruh nuntun keledainya. Ini ayah tidak punya kasih sayang kepada anaknya. Salah Luqmanul Hakim, kata mereka. Kata Luqmanul Hakim apa kepada anaknya? Apakah kau mendengarnya nak? Kata anaknya, benar ayah, saya mendengarnya. Maka apa kata Luqmanul Hakim? Coba kamu yang naik, saya yang turun.
Kamu yang menunggang keledai ini dan saya yang menuntun. Naik anaknya, dia pun menuntun. Lewat lagi di hadapan sekelompok orang. Orang bilang apa? Memang anak durhaka. Gak tahu hormat sama orang tua. Masa dia naik keledai? Orang tuanya yang nuntun. Kata Luqmanul Hakim, apakah kau mendengarnya, nak? Benar ayah, saya mendengarnya. Baik. Kalau begitu, ayo kita naik dua-dua. Naiklah Luqmanul Hakim bersama anaknya. Menunggang satu keledai yang tidak terlalu besar itu. Lewat lagi di hadapan sekelompok orang. Apa kata mereka? Memang ayah dan anak enggak punya peri kemanusiaan. Keledai sekecil itu ditunggangi 2 orang. Kalau kita orang sekarang mungkin enggak bahasanya gitu. Memang orang punya otak. Mana otak kalian nih? Mungkin. Ini kan orang Medan kan gitu. Tapi bahasa kitabnya kan sopan. Di mana peri kemanusiaan 2 orang ini, ayah dan anak, tidak punya rasa balas kasihan kepada binatang? Kata Luqmanul Hakim lagi kepada anaknya, apakah engkau mendengarnya, nak? Benar ayah, saya mendengarnya. Kalau begitu ayo kita turun dua-dua. Kita tuntun nih keledai. Dituntun keledainya. Lewat lagi di hadapan sekelompok orang. Apa kata mereka? Ini orang bodoh. Keledai ada kok jalan dua-dua. Kalau kita orang, bodoh gitu loh mungkin ya. Orang Medan kan gitu ya. Bodoh. Ada keledai kok jalan, memang pau kali kalian. Orang Medan. Tapi bahasa kitabnya enggak gitu. Ini ayah sama anak sama bodohnya. Ada kendaraan mereka jalan. Kenapa orang ini begitu tidak punya akal dan pikiran? Tapi Luqmanul Hakim tersenyum karena dia sudah puas memberikan pelajaran kepada anaknya. Lalu dia berkata, wahai anakku, kau dengarkah apa yang mereka katakan? Benar ayah, saya dengar. Maka Luqmanul Hakim pun mengajak anaknya ke pinggir sungai. Diikatnya tali kekang keledai, mereka duduk berdua. Nak, begitulah kehidupan. Ketika orang memandang dari sudut pandangnya sendiri, maka dia cenderung menyalahkan apa yang orang lakukan. Maka kata Luqmanul Hakim apa? Kalau kau ingin menilai orang, posisikanlah dirimu pada dirinya, agar engkau memandang dari sudut pandangnya, sehingga engkau melihat mana yang positifnya dan mana yang negatifnya. Lihat nak sungai ini. Sungai ini berjalan sampai kapanpun tidak berhenti. Dan dia tidak peduli dengan tebing. Tebingnya curam, tebingnya seperti apa. Apakah ada lubuknya ataukah dia hanya semacam sebuah aliran biasa. Air itu tetap berjalan dan mengalir. Karena apa? Air mengalir tidak mengurusi urusan tebing. Air mengalir tidak mengurusi urusan kayu-kayu yang hanyut. Air juga tidak mengurusi apa yang jatuh ke dalamnya. Dia hanya mengalir sesuai dengan takdirnya. Bayangkan, kalau saja kita hidup seperti air yang mengalir di sungai, maka semua akan aman. Mana pernah air mengusik siapapun yang ada di pinggir sungai? Ada bang diusik sama air? Mana ada air mengusik, Bu? Mau yang duduk di pinggir sungai orang waras, mau yang orang gila, airnya ngalir aja. Bayangkan, nggak diurusin. Mau yang duduk di pinggir sungai yang cantik, juga dia nggak noleh. Jelek juga dia nggak terganggu. Ganteng atau seram juga nggak ada masalah. Air tetap mengalir. Kalaulah kita hidup seperti itu, insya Allah keharmonisan itu akan ada dan tercipta. Apakah itu dalam rumah tangga kita? Apakah itu sukup masyarakat kita? Yang kecil katakan gang rumah kita? Atau dusun kita, kampung kita? Di mana kita bekerja juga demikian. Kalau ini prinsip yang kita pegang, seperti apa yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim,
insya Allah kita akan tenang. Ibu pun gak akan usil dengan tetangga, dia mau beli NMAX. Ibu gak ada urusan walaupun ibu gak punya NMAX. Coba sekarang orang, tetangga beli kereta, gigi dia yang sakit. Dari mana uangnya beli itu ya? Tetangga ngecat rumah, kepala dia puyeng. Berapa harga catnya? Padahal uang dia nggak diminta. Tetangga beli mobil, dia seteruk ringan. Itu ya, banyak kali tojolnya itu, korupsi. Coba tetangga beli mobil. Dia ucapkan congratulations, selamat. Nanti kalau aku mencret malam-malam kalian antar ke rumah sakit. Tetangganya akan bantu dia, Pak. Akan bantu dia. Coba udah dia fitnah macam-macam tetangga, malam-malam bangunin tetangga. Tolong, istriku sakit. Apa kata tetangga? Mampus kau. Malam aku beli mobil, kau bilang hasil korupsi. Sekarang kau mencret, kau minta aku ngantar kau. Mati kau situ, kata dia. Paham, Bu? Jangan ngurusin orang. Kalau laki ibu urus, silahkan. Memang laki ibu harus diurusi. Jam berapa pulang, kenapa lama pulang. Boleh nanya. Kalau laki orang lama-lama pulang, jangan urusi. Laki orang yang lama pulang, dia yang seut. Coba, laki si Ani itu lama kali pulang. Apa urusannya? Ada urusannya sama ibu? Kan nggak ada. Laki bukan. Tetangga aja, itu pun karena tetangga kenal di sini. Tapi orang lama pulang sama cepat pulang kau urusi. Kalau kami orang rantau bilang, pau. Bener. Kenapa? Ngapain sibuk ngurusin orang? Urusan kita aja nggak siap-siap. Bener nggak, Bu? Berarti mulai hari ini ibu-ibu perumahan geria minimalis ini akan menjadi ibu-ibu yang tenang nanti insya Allah. Pakai prinsip Luqmanul Hakim, insya Allah. Nggak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang pun kutanya ibu pasti lupa ibu. Ya, apalagi kita mau sholat lagi. Lama pula nanti aku imamnya, pasti ibu bilang, lama kali Ustaz timbulin. Ya, saya kira itu aja Pak Iwan ya. Gak usah panjang-panjang. Yang penting kena nggak? Kena lah. Kalau katanya nggak kena itu perlu minum Bodrexin itu. Jangan-jangan kepalanya denyut itu. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.